Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, hari ini kita membahas pengaruh ya toxic parents. Ya, biasanya ada ininya rangkaiannya. Toxic parents and hyper parenting. Dia punya satu temenan itu toxic parents dan hyper parenting terhadap pembentukan karakter anak ini. Dan izinkan kami ini insyaallah saya membahasnya dari sisi otak manusia. Untuk itu saya izin pakai slide ya. Ya, toxic parents and hyper parenting. Toxic parents ini ya adalah orang tua yang tidak menghormati dan tidak memperlakukan anaknya dengan baik sebagai individu. Ya. Jadi kalau bicara sebagai individu, itu luar biasa itu. Kita harus kenal, kita harus tahu umur itu beda-beda kan ya, setiap era itu. Dan harus tahu bahwa anak laki dan perempuan beda, harus tahu bahwa watak itu beda, bakat itu beda, bahwa setiap apapun yang terjadi pada anak-anak kita perhatikan fisik dan mentalnya. Nah, ini yang disebut mengetahui atau memahami seorang anak selaku individu. Ya, toxic parenting namanya juga toxic ya, membuat racun ya. Baik. Kemudian meski orang tua toksik kerap berdalih apa yang dilakukannya semata-mata karena kasih sayang. Tapi pola asuh yang toksik tentu saja tidak baik untuk dilakukan. Ini juga toksik racun. Karena dia akan meracuni pola pikir, pola perasaan. Ya, jadi mental itu ya. Kalau kita bicara mental itu pikiran, perasaan. Dan tentu ya perkembangan selanjutnya, karena apa yang dialami manusia pada masa kanak-kanak itu akan mempengaruhi kondisi kita saat ini dan seterusnya kalau kita tidak terapi. Ya, bila kita terlanjur punya juga memori-memori kesedihan, memori-memori kecemasan, atau memori-memori luka. Ya. Baik, jadi ciri-ciri toxic parents ya disadari atau tidak kita bisa saja menjadi toxic parents. Oleh sebab itu agar dapat mewaspadai perilaku kita sendiri terhadap anak, terdapat ciri-ciri toxic parents yang penting untuk diperhatikan. Ya. 1. Toxic parenting ini mengutamakan diri sendiri. Ya. Jadi toxic parents, orang tua yang toxic ini selalu mengutamakan kebutuhannya sendiri dan tidak mempertimbangkan kebutuhan maupun perasaan anak. Ya. Kemudian, ya, ia juga tak akan berpikir mengenai dampak perilakunya tersebut pada anak. Ya, disangkanya anak ini milik kita semata-mata ya. Jadi kita bisa semaunya kepada anak. Nah, ini hati-hati ya. Kemudian apalagi tak dapat memperlakukan anak dengan baik. Orang tua yang toksik tak dapat memperlakukan anaknya dengan baik. Bahkan pada tingkat yang dasar saja seperti rasa hormat dan kesopanan, mereka enggan melakukannya. Ya Allah. Kemudian ciri berikutnya sulit mengendalikan emosi. Toxic parent kerap mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosinya. Ya, ia cenderung bereaksi berlebihan atau dramatis ketika anak melakukan kesalahan. Ya, marahnya tuh bisa kadang-kadang matanya udah mau copot itu ya. Auzubillah min dzalik. Selain itu kemarahannya pun seringkali tak dapat diprediksi. Ia tak akan segan untuk memukul, memaki atau melakukan kekerasan lain. Ya. Sekarang sih insya Allah mudah-mudahan toxic parent sedikit ya. Kalau zaman dulu ya mungkin bukan masalah toxic parentnya ya. Zaman dulu itu kan kelas parenting yang seperti kita lakukan ini masih sangat jarang ya. Ya, dan zaman dulu kan itu polanya ada nuansa kolonialnya ya. Iya, jadi ya kitalah produk-produk seperti ini ya Bu Shirley ya. Yang lahir tahun 60-an, 70-an nih. Iya. Masya Allah. Ya. Kalau sekarang sih alhamdulillah ya taklim bertebaran. Betul, Masya Allah, betul. Ada Azhara sama Asyifa. Ya kan?
Insya Allah, hanya memang kita perlu tahu juga, karena di antara kita bisa jadi ada yang begini, oh langsung kita langsung bilang, oh itu masih toxic parent atau masih hyperparenting. Kemudian suka mengontrol nih, terlalu ngontrol ya. Orang tua toksik sedang mengontrol anaknya dengan ketat. Nah, ini ada kalimat dengan ketat. Kontrol memang boleh ya, tapi dengan ketat. Dia akan mengatur apa yang harus dilakukan oleh anak, ya, kapan dan bagaimana sang anak melakukannya sampai kayak gitu. Ya, toxic parent selalu mencampuri urusan pribadi anak. Walaupun anak kadang-kadang kan butuh sedikit ya, apalagi kalau sudah mulai SD, dia butuh sedikit lapang untuk dia ya merenung, untuk dia mau habis saya bangun tidur, saya ya misalnya tidur siang gitu, saya ngapain dulu ya misalnya gitu ya, saya minum dulu atau langsung sholat asar, itu kan boleh kan, anak boleh mikir ya. Oh kalau toxic parent, jadi habis itu apa, setelah itu terus gimana? Suka mengontrol ya, wanting to kontrolnya sangat ketat. Kemudian selalu menyalahkan anak atas perbuatan yang telah dilakukannya. Orang tua toksik justru akan menyalahkan semuanya pada anak. Jadi padahal yang salah bapak ibunya ya, padahal yang salah orang tuanya. Ya, nah ini habis-habisan anaknya dimarahin. Selain itu, apapun usaha dan hasil yang dilakukan oleh anak tak pernah cukup baik baginya. Ya, orang tua selalu mencari kesalahan dan jarang mengapresiasi anak. Ya, kasihan ya anak udah, padahal kan anak itu umurnya kan berdasarkan umurnya, maka perkembangan fisik dan mental itu ada tahapannya. Ya. Kemudian sering mempermalukan anak. Oh ini dia. Orang tua yang toksik juga kerap mempermalukan anaknya dengan sangat buruk. Ia akan mengejek, merendahkan, memukul, memaki, atau meneriaki anak di depan orang lain, terutama teman-temannya, sehingga anak merasa sangat malu. Ini sedih nih yang kalau begini ya. Kemudian lagi ada ciri merasa bersaing dengan anak. Ya, ada ya orang tua merasa bersaing sama anak. Bukan hanya selalu merasa benar, toxic parents juga akan bertindak seperti orang yang sedang bersaing dengan anak. Jadi alih-alih menyemangati dan merasa bahagia atas keberhasilan anak, ia malah membuat anak down, mengabaikannya, dan merasa tidak suka jika anak senang. Jadi bukannya dipuji, malah cuman gini aja, bunda juga bisa. Wis, itu anak tuh down, terus mengabaikannya. Dan kok kayaknya ya itu bersaing ya, nggak bisa lihat anak senang gitu. Ada yang kayak gini rupanya ya Allah. Nah ada lagi nih ciri-ciri, 7 ciri-ciri toxic parents yang diberikan oleh The Asian Parents ini. Ya, mengukit apa yang telah dilakukan untuk anak, menyalahkan anak dan memberi kritik yang berlebih, egois dan kurang empati pada anak, reaktif secara emosional, ya, dramatis, suka mengontrol, ya, ini beberapa sama ya, kurang menghargai dan menuntut berlebihan, ya. Jadi anak tuh kayak ada remote controlnya ini ya. Aduh, ini paling seringnya masih kedengeran ya, kamu nggak ingat papa tuh udah bayarin uang lahiran kamu. Kata anaknya ya nggak inget lah. Itu lahir. Nanti ditambah lagi ya, papa udah bayar mahal sekolah kamu. Ini suka ngungkit-ngungkit tuh. Ya 1-2 barangkali masih ada ya. Dari 7 ini ada 1 ciri, ini banyak ya. Ya, ini perlu kita belajar sehingga kita kalau ada keinginan ngomong kayak gitu kita segera istighfar, astagfirullahaladzim ya. Baik, kalau hyperparenting apa? Hyperparenting ini penerapan pola asuh yang seringkali dilakukan di luar kontrol. Meskipun orang tua memiliki tujuan agar anak-anaknya bisa memiliki pencapaian terbaik ya. Dalam pola pengasuhan hyperparenting, orang tua hanya ingin anaknya terlihat sempurna dan dituntut sukses tanpa memikirkan perasaan anak. Jarang nanya apa perasaanmu nak, kalau bunda kayak gini kamu senang. Atau misalnya kalau dia lagi sedih kan kita diajarinnya gitu ya, memvalidasi emosi ya. Kamu lagi sedih ya nak ya, gitu. Itu membuat anak tahu perasaan.
Itu yang disebut kita mengerti tentang perasaan. Ya. Baik, sekarang orang tua memiliki rasa cemas berlebihan. 1, 2. Ya. Orang tua memiliki rasa cemas berlebihan terhadap sesuatu yang sedang dialami oleh anaknya. Ya, maaf. Pada tipe ini orang tua selalu ingin memastikan si kecil tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang olehnya. Orang tua sangat detail seperti harus mengetahui dan memastikan kondisi anak-anaknya setiap saat. Jadi orang tua yang hyperparenting ini kan senang banget ngasih peraturan. Dan justru yang dilihat atau yang selalu ingin tahu ini anak ngikutin nggak apa yang saya larang. Bukan melihat ini anak punya kebaikan nggak? Karena kan ya orang tua yang seperti ini ya, hyperparenting ya, dia sebetulnya kepengen anak saya nih ya dia tunduk nggak? Sebetulnya itu tunduk. Jadi yang dicek adalah kegiatan yang dilarang ya, dan tidak menghargai mana kegiatan-kegiatan kebaikan-kebaikan. Kan kita nggak lihat itu. Anak rapikan tisu, ambil tisu 1, buang tempat sampah, kan kita nggak lihat tuh. Itu kebaikan anak. Makanya kalau dalam Islam itu anak kita tuh sudah soleh-soleha sesungguhnya. Karena banyak hal-hal yang kita nggak lihat. Ya, ada banyak hal-hal yang kita nggak lihat. Ya, dialog batinnya aja kita nggak dengar. Mungkin dia bilang, ya saya habis ini mau tolong bunda gitu misalnya ya. Baru mau tolong, ibunya udah nyap-nyap, nggak males lah. Nah, ini kita nggak tahu bahwa anak-anak itu lebih banyak halnya yang dia sudah melakukan kebaikan. Malah yang dicari-cari nih, kegiatan yang dilarang. Ya, nah ini hyperparenting. Ya, na'udzubillah min dzalik, karena bahaya banget. Orang tua mudah sekali frustasi dan menganggap dirinya gagal dalam mendidik ketika perkembangan anaknya tidak sesuai keinginan. Jadi guilty feeling terus. Padahal kan boleh juga ada anak sekali-sekali nggak sesuai nilai KKM kan boleh juga ya. Apalagi lagi pandemi kayak gini ya Allah. Gampang sakit orang. Ya, jangankan kena corona ya. Influenza aja sedang musim hujan seperti ini ya, dan kita tahu hujan ini rezeki, tapi apa boleh buat karena lifestyle hidup kita yang kurang pohon, kurang rumput, makanya ya hujan-hujan mengalirnya nggak bisa lagi masuk ke bumi, akhirnya ya membuat satu banjir dan sebagainya, debu di mana-mana. Oh, jadi anak-anak udah mulai nggak enak badan tuh. Jangankan anak-anak, kita aja suka ngelemeng-ngelemeng ya. Nah, rasanya nggak enak gitu perasaannya, Bu Sherly ya. Dan kita langsung, iya. Kalau udah nggak enak perasaan yang tadinya mau bongkar lemari nggak jadi, Bu. Mau bebenah nggak jadi bebenah. Nggak enak perasaan. Belum lagi pas kita menstruasi, belum lagi pas mau menopause. Oh, itu hal-hal yang kita sendiri orang dewasa ada kondisi-kondisi yang perlu kita pahami, apalagi anak-anak. Ya, baik. Dan kemudian orang tua sering kali berperilaku tidak masuk akal dengan meminta anak melakukan berbagai kegiatan tanpa melihat kondisi tubuhnya. Suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu, suruh, aduh, anak-anak juga udah capek. Udah gitu nggak boleh main lagi. Kalaupun boleh main, dilarang main yang gadget lagi. Ya, terus mau main apa? Sekarang semua permainan digital. Mau main apa anak-anak kalau itu yang digital pun dilarang banget main. Aduh, ya. Jadi katanya sih sayang anak. Ya, jadi hyperparenting ini pola pengasuhan orang tua yang memiliki kontrol mutlak terhadap anak, mulai dari urusan sekolah hingga luar sekolah. Dampaknya apa ini? Anak rentan sakit dan depresi. Belum kena virus, belum kena bakteri nih. Udah psikosomatis anak. Emosinya juga meledak-ledak, tidak kreatif dan ekspresif, kemampuan sosial yang buruk, kehilangan waktu bermain, hubungan kaku dengan orang tua. Ya. Zaman dulu saja, zaman peperangan aja, usia anak-anak yang senang bermain juga. Cuman kan karena permainan mereka permainan di luar rumah ya. Kalau nggak salah itu saya ingat banget tuh kalau kakek-kakek saya cerita main ngumpulin batu di sungai, nanti batunya itu untuk disambitin mangga tetangga. Itu permainan zaman dulu kan.
Ya, kayak gitu. Nanti kalau sudah mulai ada rumah-rumah yang ada belnya dipencet-pencetkan oleh anak-anak, lari lagi. Udah mulai ada permainan layangan, kejar layangan. Nah itulah anak-anak bermain. Nah sekarang kan nggak bisa kayak gitu mainnya. Jadi ini sekali lagi toxic parents dan hyper parenting. Baru kita lihat nih ada apa sih orang tua yang otaknya bisa jadi toxic parent itu. Jadi dikatakan orang tua yang masuk kategori toxic parents biasanya ada gangguan di otak. Nyun sewu, mohon izin ini otak manusia. Tepatnya ini otak jenazah yang dikeringkan pakai formalin. Jadi di dalam otaknya tuh ada gangguan juga. Ya. Bisa terjadi karena ada trauma atau memang ada gangguan kejiwaan. Jadi orang tua yang toxic parent, dia kecilnya juga terjadi luka dalam pengasuhan. Orang tua yang toxic parent waktu kecilnya juga terjadi pengabaian, terjadi kekecewaan, terjadi kesedihan yang mendalam, bahkan traumatik yang sangat-sangat. Sehingga nanti pas jadi orang tua begitu. Nah, pada saat orang tua toxic parent melakukan pola parenting yang toxic ini kepada anaknya, ini kalau nggak berhenti nih melakukan toxic parenting, si anak nanti begitu terus sama anaknya. Nanti jadi terus nanti. Ini yang kasihan ya. Karena nanti sewaktu anak-anak lain sudah berubah pola asuhnya orang tuanya, ini masih yang pola asuh toksik, wah itu lebih sedih lagi. Belum lagi, ya na'udzubillah min dzalik, di luar sana kan masih banyak musuh ya. Ada bandar, mafia, waduh na'udzubillah min dzalik. Ya, saya sih selama tahun 98 ngurus narkoba sampai sekarang, tambah lagi ngurus LGBT, itu saya sering melihatnya itu karena orang tua yang toksik. Walaupun tidak semua anak yang kena narkoba orang tuanya toksik, ada juga hal-hal lain karena memang diincar orang tuanya ini supaya ya ini masalah persaingan jabatan dan sebagainya. Bayangin ya, sudah kita jadi parenting positif parenting aja masih aja kena hal-hal yang memang disengaja oleh musuh-musuh sekitar ya, musuh-musuh pekerjaannya si orang tua itu, apalagi yang orang tuanya toksik ya. Nah inilah pentingnya kita belajar. Dan jadi otak gimana sih Bu Aisyah? Otak ini Allah ciptakan ada otak besar, ada otak kecil, kemudian Allah belah dua menjadi belahan kanan, belahan kiri. Kemudian kalau kita lihat otak dari samping kiri ini kayak gini, ini otak besar, ini otak kecil, bagian depan yang ini. Kemudian kalau lihat dari atas, ya ini terbelah dua, ini bagian depannya, jadi ada kiri yang ini, kanan yang ini bagian depannya, ya. Terus kalau bicara tentang otak atau pikiran atau jiwa, ada istilah dua ini. Pikiran atau jiwa sadar atau disebutnya conscious mind, ada juga pikiran atau jiwa bawah sadar disebutnya subconscious mind. Walaupun nanti kesadaran tuh nanti terpecah-pecah lagi, tapi kita belajar dulu dua ini ya. Barangkali Bapak Ibu-ibu juga sudah tahu ini, kita ulang-ulang ya untuk tambah paham ya. Jadi pikiran sadar atau jiwa sadar bedanya sama bawah sadar ini sering diibaratkan gunung es. Gunung es yang di lautan yang terlihat di permukaan air ini conscious mind, pikiran sadar. Ternyata gunung es itu di bawahnya nih, di bawah permukaan air, ya Allah banyak banget di bawahnya, besar lagi. Inilah disebutnya subconscious mind, ya, diperumpamakan. Ya. Sehingga ya dikatakan bahwa pikiran sadar kita untuk membentuk perangai kita, membentuk ya action kita ini rupanya kekuatannya 10%. Ada juga yang bilang 12%, atau kita bilang ya 10-12%. Tapi subconscious mind ini yang bawah sadar itu dahsyat 90%. Ada yang juga bilang 88%. It's okay, kita gabung saja ya. Subconscious mind membuat kekuatan diri manusia untuk melakukan satu kegiatan itu sebesar 88% sampai 90%.
subconscious mind yang mana sih Bu Aisyah ini yang 10%? Ini dia reasoning, critical thinking, logical thinking. Ya, ini beberapa ibu nih pernah sharing atau pernah curhat sama saya nih Bu Shirley. Dia bilang begini, ibu-ibu ya, saya kok udah berkali-kali seminar ya, tapi masih juga ya, saya ya mau apa ya, susah banget, selalu saya marahin anak saya Bu Aisyah. Selalu kadang saya cubit anak saya tuh Bu Aisyah. Saya ngerti ya, karena ada pendekatan kayak gini. Waktu kita seminar itu baru masuk di conscious mind. Kita mau kendalikan emosi memang bisa, cuman 10%. Mungkin hari ini 2 jam bisa nggak marah, malamnya muang gitu ya. Kenapa? Karena ada subconscious mind, di mana subconscious mind ini isinya apa ya? Isinya memori, ya, ingatan yang lalu-lalu itu masuk di bawah sadar kita, ya. Nah, apalagi self image. Kalau sejak kecil dibilangin kamu nih bodoh nih, kamu nih nggak pantas nih, kamu perempuan yang na'udzubillah min dzalik. Sehingga waktu pun udah belajar, misalnya ada anak perempuan ya waktu kecilnya tuh dihina-hina oleh sekelilingnya, terutama oleh misalnya ya, apalagi kalau oleh ayah ibunya, kamu nih buruk rupa, jelek. Udah besar kalau ada pun orang bilang ya, misalnya di conscious ya, orang bilang kamu tuh cantik, nggak percaya. Nah itu tadi. Orang bilang kamu cantik, dia itu baru masuk di conscious mind. Tapi self image sudah terbentuk, dia bilang nggak percaya karena ini lebih besar pengaruhnya, lebih besar pengaruh. Ya, apalagi kalau orang yang bilang kamu tuh sebenarnya cantik, ada kata sebenarnya lagi, ya kan? Oh nggak percaya dia nggak percaya. Kenapa? Ibuku aja bilangin aku nggak cantik kok. Ibuku bilangin aku jahat, ibuku bilangin aku pemalas, ibuku bilangin aku pembohong. Wah ini bahayanya subconscious ya. Kemudian apa lagi? Watak masuk di subconscious mind. Itulah seseorang ya dalam kehidupannya itu perangainya ini dipengaruhi oleh watak, atau kalau bahasa dalam Islam tabiat. Dipengaruhi tabiatnya. Orang yang ekstrovert kelihatan, orang yang introvert kelihatan, orang yang ambivert kelihatan, karena dia masuk di bawah sadar ya watak ini ya. Kemudian bakat juga masuk di subconscious. Kita nih biarpun yang punya bakat naturalis, yang seneng tanaman, seneng binatang dan seneng masak, itu karena udah di dalam bawah sadar tuh kekuatannya 90%. Itulah cuman lihat-lihat sebentar orang di YouTube tutorial, oh masaknya lebih enak daripada chefnya, karena bakat ada di subconscious. Ya kuat dia, kuat. Ya. Kemudian emosi juga subconscious, karena emosi itu bawaan lahir. Allah memang sudah kasih otak emosi, jadi kuat. Ya. Kemudian apalagi habits, kebiasaan. Jadi di dalam kita membuat sebuah kebiasaan memang masih dipakai nih teknik untuk setiap hari melakukan kebiasaan ya, lipat selimut, rapikan ini, rapikan itu. Sehingga dalam Islam juga dibuatlah satu habits, yaitu sholat, kebiasaan ini yang nanti masuk di bawah sadar, sehingga nanti memori yang buruk pun, self image buruk, tapi karena sholatnya dari kecil, kemudian setelah balik menjadi satu ketetapan, kewajiban yang benar-benar ya tanpa kecuali buat kita perempuan saat menstruasi, masa nifas gitu ya. Ini nanti akan ya habit-habit itu nanti menjadi kekuatan gitu. Sehingga kalau umur segini terus nggak mens tapi nggak sholat, gelisahnya minta ampun. Kenapa? Powernya udah 90%. Ya. Kecuali orang-orang yang memang sengaja juga habitnya meninggalkan sholat. Ya dia tidak sholat kayaknya santai-santai aja karena habitnya bahaya nih. Ya, 90%. Ya tidak ada ketakutan, kekhawatiran. Bahayanya na'udzubillah min dzalik ya soal sholat ini. Ya, kita harus tegak memang. Kemudian trauma. Nah ini tadi trauma. Misalnya di satu jalan pernah lihat kecelakaan di situ.
Ya, terus nggak mau kita lewat situ tuh. Kenapa? Karena ini tadi trauma ini membentuk power 90%. Terus imajinasi juga masuk di subconscious. Maka mengapa kita disuruh khusyuk untuk sholat? Supaya ya terimajinasi atau tervisualisasi pada saat sholat, kita berada di, misalnya ya ibu-ibu misalnya sholat membayangkan depannya Ka'bah gitu ya. Makanya jadi khusyuk. Itu karena imajinasi itu bekerja untuk di dalam subconscious membentuk power 90%. Imajinasi masuk di sini, visualisasi. Ya. Kalau halusinasi lain lagi ya. Imajinasi, visualisasi itu kerja otak kanan. Intuisi itu masuk juga di sini. Tuh ya, di subconscious. Kemudian belief, baik belief pakai Victor maupun yang pakai Fanta, keyakinan maupun kepercayaan, itu subconscious. Itulah maka dari kecil anak-anak kita senantiasa ajarkan keyakinan terhadap Allah, terhadap Rasulullah. Kita nanti membentuk power 90%. Dan satu lagi inner child. Kalau kita bicara inner child, ini sebetulnya bagian dari memori, tapi khusus memori kecil. Memori yang di dalam rahim sampai kemudian lahir, sampai kemudian masa kanak-kanak, sesaat sebelum balik. Ini masuknya inner child. Semua orang ada masa kanak-kanaknya. Nah, masa kanak-kanak ini ada masa kanak-kanak yang positif maupun juga yang negatif. Masa kanak-kanak memori yang menyenangkan, ada juga yang menyedihkan. Tapi anak-anak ini sebetulnya karena masih kecil pada saat itu kita nggak terlalu banyak ngerti, jadi seringnya sedih. Sore-sore kepengen ada ibunya, ibunya kerja, tuh anak duduk, gitu ya, sedih. Dia nggak ngerti bahwa ibunya kerja itu membackup ekonomi keluarga, nggak ngerti, karena waktu itu kan masih kecil, belum ada makna, jadi udah sedih. Nah, waktu sedih itu terjadi di memorinya, ingatan itu udah terbentuk. Zaman dulu itu ada lagu tuh sampai sekarang, saya ingat juga tuh. Yohan Tanamalya, aku sedih duduk sendiri. Itu juga ya, itu yang terjadi pada anak-anak zaman dulu tuh. Mama pergi, papa pergi tuh. Pas datang dia langsung senang. Oh, itu dia, mereka datang. Waduh. Jadi anak-anak itu bukan karena bundanya nyubit, bukan hanya karena bundanya pelototin. Dikala dia kepengen ada bundanya atau ayahnya, ayah bundanya juga sedang bekerja, itu sedih. Itu masuk di subconscious mind. Nah ini ya antara conscious dan subconscious. Untuk itulah kita dilarang untuk melakukan lagi hyperparenting dan toxic parent, karena ini nanti merusak memori, merusak self image, watak anak pakai topeng, bakat anak dia tidak muncul, terpendam, trauma, emosinya lebih banyak emosi yang amarah, ya, habitnya jadi buruk, imajinasinya nggak berkembang, kepercayaannya adalah percumalah gua baik-baik bikin hal yang baik, ibuku aja nggak menghargai aku, bahaya. Intuisinya terkandas, hidupnya kasihan. Dia pas jadi orang tua juga nggak ngerti apa. Walaupun alhamdulillah sudah mulai ada taklim, sudah mulai ada parenting, tapi baru di sini kan. Maka ini perlu ditata ulang istilahnya, ditata ulang, reprogramming subconscious mind, ya. Jadi kalau pada saat anak-anak ya di dalam rahim ibu, ya ini terjadi perkembangan otak yang luar biasa. Usia 9 bulan, bentuk dan fungsi otak sudah semakin sempurna dan koneksi sel saraf semakin bertambah banyak dengan adanya stimulasi dari ibunya. Jadi pada saat kita hamil itu apa yang kita ucapkan, si ibu ucapkan, apa yang dilihat, apa yang didengar, itu di otak anak sudah terjadi sambungan sel saraf, sambungan koneksi. Kayak apa sih sel saraf itu, Bu Aisyah? Kayak gini bentuknya, ini namanya neuron, satu neuron. Dan mulai dari rahim itu terbentuk 100 miliar neuron. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya, atau satu laptop yang tercanggih. Jadi di otak
manusia ini sejak di dalam rahim itu pas keluar nih jadi bayi, ada 100 miliar komputer di otak ya setiap anak. Bentuknya kayak kabel-kabel Bu Aisyah. Iya. Dikatakan ini laptop ya, ini kabelnya, ini yang dipasang di stop kontak. Ini aja stop kontaknya udah banyak, kita aja cuma 2 gitu ya. Ini apa Bu Aisyah? Ini yang kabel-kabel di pinggiran laptop itu. Kalau ya teman-teman sahabat-sahabat sedang duduk di depannya laptop tuh ada potensi untuk tersambung kabel. Laptop saja paling cuma 5 sampai 10. Otak manusia satu ini bisa 20.000 sambungannya. Allahu Akbar. Lagi 100 miliar ya. Kemudian nanti dia akan tersambung-sambung. Kalau apa? Kalau melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, merasakan sesuatu, menghidu atau merasakan di permukaan kulit. Sehingga kita waktu sejak kecil ya, dalam rahim ibu kita, apa yang ibu lihat, ibu dengar itu otak kita udah tersambung kayak gitu. Bentuk memori. Itulah kita diminta pada saat hamil lebih banyak baca hal-hal kebaikan. Buat kita keluarga muslim diingatkan untuk baca Quran. Nah, pas lahir jangan salah, walaupun si anak bayi belum bisa bicara, mata telinganya udah nangkep apa yang diarahkan, diajarkan oleh bapak ibunya gitu. Ya, itu sudah jalannya. Besar lagi udah jadi anak kecil tadi, itu tadi ya dimarahin lah, dipermalukan lah apa. Terjadi sambungan memori di otak ini. Sehingga kalau kita lihat ilustrasinya kurang lebih kayak gini sambungannya. Ada loncatan-loncatan listrik yang membuat sambungan di otak manusia ini. Waktu kecil lebih kuat lagi sambungannya karena apa? Karena otaknya masih fresh. Masih fresh, belum ada memori lain, belum ngurusin macam-macam. Ya, belum ngurusin listrik, belum ngurusin pekerjaan-pekerjaan lain. Belum, waduh ya. Ini yang membuat anak kecil ini sebagusnya cepat-cepat belajar ya, cepat-cepat apa istilahnya, cepat-cepat diisi dengan kebaikan-kebaikan gitu ya. 1, 2 gambarnya masih terlihat kah? Masih ya? Masih ya? Masih terlihat Ibu. Masih ya, sebentar. Ya, tarik dulu sedikit. Ya. Oke. Nah, jadi pada saat kita mulai tersambung otak kita ini, ya mulai kita tuh otak kita gitulah istilahnya ya. Nah ini tersambung-sambung nih. Nah nanti di dalam pembelajaran ya anak-anak ini kan ya kita bisa berikan nasihat, kita bisa berikan arahan, tapi bukan hanya itu, anak juga melihat. Ya kita bagaimana kita memberikan contoh teladan, dia lihat tersambung di otaknya. Belum lagi kalau kita cerita tentang ada namanya mirror neuron cermin, itu tersambung. Disinilah kita perlu hati-hati jadi orang tua ya. Kemudian ini dia, ketika bayi dilahirkan ada sekitar 100 miliar neuron yang terbentuk sehingga ukuran otak bayi sudah mencapai 60% dari ukuran otak dewasa. Jadi bayi gini aja udah 100 miliar di otaknya, di laptopnya baru-baru itu semuanya. Itu kan sayang banget ya kalau dari kecil dibentak lah, dimarahin lah. Ya Allah, baru keluar dari pabrik udah dirusakin komputernya ya. Nah itu. Dan nanti ya 75% perkembangan otak anak terjadi sebelum usia 3 tahun. Kemudian 90% perkembangan otak anak terjadi sebelum usia 5 tahun. Makanya disebut golden age-nya ini sampai 5 tahun. Setelah 5 tahun ya ini masih ada kesempatan bagian depan ya di prefrontal ini. Ini otak ilmu ya. Sebetulnya besar otak ilmu nih. Jadi kalau ada orang, aduh terlambat ya saya ajarin anak-anak, tapi tetaplah masih semangat karena lumayan masih ada 10% tuh, masih ada sedikit tuh. Ya kan? Coba kebayang ya, saudara-saudara filaku, sahabat-sahabat filaku, anak yang umur 3 tahun dimarahin, dicobidain, ini isinya kasihan. Ya apa ini memorinya ya Allah. Yang membuat kita stop
stop toxic parent. Salah satu untuk stopnya ini kita belajar definisinya, ciri-cirinya, apa yang terjadi. Ya. Kemudian ada satu buku lagi yang sangat-sangat menarik ya. What's Going On in There? Ya, ini ada namanya Ibu Lisa Elliot PhD. Beliau neuroscientist dari Medical School Chicago. Dia mengatakan begini ya, jadi Liz Elliot PhD ini seorang ibu dan juga seorang peneliti. Dia melakukan penelitian perkembangan otak bayinya sendiri pakai alat ini. Sebuah alat khusus dipasang di kepala bayinya, kemudian alat itu dihubungkan dengan kabel-kabel komputer. Ya. Sehingga dia bisa melihat pertumbuhan sel otak anaknya melalui layar monitor tadi ya, kayak tadi tuh yang sambungan-sambungan otaknya tadi ya, dia lihat itu, dia lihat sambungan-sambungan otaknya tadi yang kita lihat tadi ya, kurang lebih kayak gitu. Nah kemudian ketika bayinya bangun, dia memberikan ASI, ketika sang bayi minum ASI, ya kurang satu ya, minum ASI ya, apa yang terjadi, dia melihat gambar-gambar ya, sel otak itu membentuk gambaran yang indah. Bagus katanya. Ya tuh kenapa kita disuruh menyusui sebisanya selama 2 tahun, kalau nggak bisa paling tidak 6 bulan gitu ya. Nah ini karena itu gambaran di otak tuh indah. Ketika sedang asik menyusui, bayi yang berusia 9 tahun itu tiba-tiba menendang kabel monitor. Nggak sengaja. Si ibu juga nggak sengaja kaget. Ibunya teriak, no! Gitu. Teriak, kaget. Namanya juga kaget ya. Ya Allah. Nah, teriakan si ibu membuat bayinya kaget. Saat itu juga si ibu melihat gambar sel otak anaknya menggelembung seperti balon, membesar dan pecah. Kayak gitu. Dia lihat kayak gitu. Kemudian terjadi perubahan warna yang menandai kerusakan sel otak. Ini nggak sengaja loh. Nggak sengaja. Apalagi tadi toxic parents. Emang sengaja banget ya. Yang jahat sama anaknya. Ya. Ini nggak sengaja, ada pecah, gimana yang sengaja? Ya Allah. Maka kata Liz Elliot ya, mungkin kesedihan ini hanya saya yang menanggungnya. Sebagai ibu dan sekaligus sebagai saintis, saya menyaksikan otak anak saya hancur oleh teriakan saya sendiri. Bayangin dia sampai nyesel karena nggak sengaja. Itu gimana itu yang hyperparenting itu sama toxic parent. Yo, na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, maafkan kami ya Allah ya. Oke, ya ini gambaran bahwa otak ini luar biasa ya, dan nggak bisa digantikan tuh otak yang rusak, nggak bisa. Hanya Allah luar biasanya lagi, Allah masih tadi karena otak kita 100 miliar, oke lah, ada yang angus beberapa, tapi kalau kita nanti bisa untuk memberikan makna baru di sel otak itu ya, katakanlah ini ada sel otak nih ya, kan si ibunya misalnya nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja mukul atau ada yang sengaja, terus gimana dong Bu Aisyah, saya kan kemarin nggak ikut parenting, jadi saya nggak ngerti nih kalau ternyata otak tuh ada sambungan-sambungannya, misalnya gitu ya. Ya paling itu tadi, otak yang bagian tersambung tadi ini nih, misalnya kita marahin anak, mau ini udah angus aja, ini gelembung aja, nggak bisa diapa-apain. Paling nanti kita minta maaf besoknya kan, lusanya atau ya ajak anak, bunda minta maaf ya nak, kemarin bunda kaget, bunda teriak. Tapi kalau minta maaf, kasih tahu apa yang mau dimaafin tuh peristiwa yang mana, karena nih otak ini banyak peristiwa ini. Jadi kita searchingnya, googlingnya, menggoogle peristiwa harus ngejelasin ya. Termasuk juga anak-anak yang sudah dewasa gitu, karena dia punya inner child. Jadi biasanya kalau anak-anak milad, setelah kita doa bersyukur, kemudian kasih kue sedikit ya, kasih kenang-kenangan sedikit lah, hadiah dan sebagainya, biasanya saya panggil berdua, nak kamu udah besar ya, masih adakah yang diingat nak?
pengalaman waktu kecil yang kamu jengkel sama ibu atau jengkel sama ayahmu? Ada anak tuh yang iya bu, atau waktu itu aku kesel sama ibu. Oh apa itu nak? Ya, waktu aku loncat-loncatan sama kakak aku. Ini anak saya nih, si Mas Priyo cerita nih waktu SMP saya menterapi ya, untuk menterapi dia. Aku loncat-loncat sama kakak lanang, terus ibu tiba-tiba masuk, ibu teriak, terus aku sama kakak lanang diusir keluar kamar. Itu dia ingat. Kalau kakaknya nggak ingat, memang beda-beda watak ini. Oh gitu ya nak, astagfirullahaladzim. Ibu minta maaf ya nak. Jadi kita googling masing-masing, dia ngasih tahu, terus saya ingat. Jadi di otak saya, misalnya nih di sini nih, kasus itu, otak dia juga kasus itu yang ini misalnya ya. Waktu minta maaf, dia terbentuk kabel baru nih yang tersambung untuk memberi makna tentang peristiwa ini. Ya, wah ibuku sudah minta maaf. Ya, ibuku sudah minta maaf. Itu pentingnya maaf. Walau peristiwa ini masih diingat, tapi sudah tidak terlalu mengganggu karena ada sambungan yang lain yang memberi makna baru. Nanti ada tambahan sambungan lagi, nanti di anak saya mungkin dia sekolah, dia dengar bahwa oh bukan aku saja yang begini ya, ibu-ibu orang lain juga kalau anaknya loncat-loncat, ibunya marah, teriak, ibunya dia belajar. Inilah namanya makna baru. Itu pentingnya belajar. Sehingga memori yang di sini, yang memori yang membuat luka itu, ya dia maafkan. Sehingga nanti nggak mengganggu di saat kita sudah dewasa. Ini yang terjadi sebetulnya pada proses memaafkan. Ya. Nah, saat memasuki usia 5 tahun, perkembangan otak menjadi lebih tajam. Ini tadi kan. Setiap pengalaman yang dirasakan anak akan membentuk sinaps atau koneksi saraf. Ini namanya sinaps, sambungan-sambungan ini. Perkembangan otak anak dipengaruhi oleh lingkungan anak. Ya itu terutama kita orang tua, ayah ibu tadi. Bila anak mengalami pengalaman negatif, maka otak akan membentuk ikatan negatif karena sinaps yang terbentuk ya seperti ini ya. Jadi hati-hati. Dan tentu kalau mengalami pengalaman positif, memorinya juga positif. Ada beberapa teman-teman, ibu-ibu, kalau kita lagi sama-sama terapi inner child ya, ada ibu yang langsung ketemu memori sedihnya. Ada ibu malah ketemunya memori yang gembira, lihat bapaknya gendong, ya itu kan ada memori. Memori, ya. Tentu memang tidak semua ya memori ini positif kan. Ada yang sedih tadi karena masih kecil nggak ngerti. Padahal ibunya barangkali ibu kita nih yang kerja dari kantor tuh udah kangen banget sama anaknya, mampir lagi beli makanan buat oleh-oleh gitu ya. Si anak karena nggak ngerti ibunya akan bawa makanan, dia sudah mulai sedih sendiri. Jadi di otaknya sudah mulai ada sambungan. Ibuku kok gini ya, kalau aku cari sore-sore kok nggak ada ya, itu terjadi sambungan kan gitu ya. Itulah makanya anak kecil ini karena sangat rentan otaknya tersambung, untuk itu kita perlu cara-cara untuk kita ya bagaimana cara menjadi orang tua yang mempersedikitlah memori negatif pada anak-anak. Itulah pentingnya parenting ya. Memangnya dampak anak sering dimarahin apa sih Bu Aisyah? Bukannya dia jadinya patuh? Enggak apa. Ya, anak menjadi pemarah juga, apalagi yang wataknya ekstrovert, wataknya yang to the point, belak-belakan. Itu kesan pemarahnya jadi lebih kenceng lagi. Ya. Kemudian anak mempunyai percaya diri yang buruk, karena itu tadi self image. Jadi menghambat dia punya bakat itu, kecerdasan di otaknya. Jadi nggak maksimal. Anak memiliki sifat egois dan keras kepala. Kemudian anak suka menentang. Kemudian apa lagi? Anak menjadi trauma dan depresi. Tahu-tahu maaf, nauzubillah min dzalik, ngumpet di lemari mati. Karena orang kalau udah depresi itu nggak takut mati, malah mau mati. Anak sekarang ya ada yang begitu. Apalagi kondisi pandemi kayak gini.
ya, 1-2 berita lah ya, mungkin banyak juga ya. Saya nggak tega bacanya sih, 2 berita aja soal anak depresi bunuh diri gara-gara belajar daring, di mana bapak ibunya yang nggak bisa kerja sama, begitu gurunya juga cuman minta tugas dikumpulin melulu, marah-marah melulu, bunuh diri. Aduh, saya nggak tahan lihat baca itu, udah cukup 2 berita. Nauzubillah min dzalik, kasihan ya. Nah, jadi ini dampaknya. Kemarahan tidak mengajarkan apa-apa terhadap perkembangan si kecil, justru membuat renggang ikatan batin antara orang tua dan anak. Anak akan merasa tidak nyaman dan takut karena perilaku orang tuanya. Ya. Jadi gimana dong Mbak Isa? Ya, kalau dalam ajaran Islam, parenting Islam gimana? Karena bukan apa-apa, kan kita kan ya pengen anaknya jadi lebih baik gitu ya. Ya justru itu. Kita akan belajar bagaimana sih Allah maunya gimana sih kita gitu. Nah itulah otak kita tuh harus dimasukkan itu isinya. Itulah perlu ngaji. Ya, kenapa? Karena memang orang tua dan anak-anak ini otaknya ini banyak di dalamnya nih. Jadi otak manusia terdiri dari 3 besar. 1 batang otak reptil. Ini yang sering nyerang. Anak nyerang orang tua nyerang anak, ini kerja dari otak reptil. Loh kenapa Allah ciptakan otak reptil, Bu Aisyah? Ya, ini diciptakan untuk melindungi manusia dari serangan orang jahat, serangan binatang buas, atau tiba-tiba gempa, tsunami, ini yang jalan. Ini. Kita mau dibegal, mau dicopet, ini harusnya fight or flight. Tapi ada orang tua yang punya memori berat di sini, maka setiap lihat anak ini memorinya ini kayaknya tuh ngasih tahu, dan batang otaknya itu tegang, jadi juga mau serang anaknya. Atau flight, masa bodoh, itu bahaya. Bodoh amat, aku juga dulu kecil nggak diurus sama orang tuaku. Itu kan pengalaman itu di sini nih, ya kan? Nah, ini batang otak ini. Nah, kemudian ada namanya ya otak limbik system, ini yang ini. Otak apa tuh Bu Aisyah? Ini otak emosi. Di sini berbagai jenis emosi. Mulai dari apatis, sedih, takut, buru-buru, rakus, marah nanti banyak macamnya, kesel, jengkel, dendam, itu di sini tuh. Sombong juga ada di sini. Dan juga emosi yang positif, semangat ya, bersyukur gitu ya, kemudian damai, pencerahan. Nah, ini di sini. Sebutnya otak mamalia. Jadi kita nih punya otak binatang. Berkali-kali Allah sampaikan di Al-Quran untuk kita hati-hati ya terhadap otak limbik system ini, atau kata Nabi ya, jihad yang sesungguhnya setiap hari seumur hidup itu adalah jihad mengendalikan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu di sini. Jadi nggak bisa hilang nih. Untuk itu kita pelajari, oh ada otak reptil, oh ada otak mamalia. Karena kalau kita tidak bisa atasi otak mamalia dan reptil, derajat kita dalam Quran itu dikasih tahu itu lebih rendah dari binatang. Karena otak kita ada otak reptil dan otak mamalia. Namun yang membedakan dengan binatang lain adalah neokorteks. Yang mana neokorteks ini? Yang namanya neokorteks. Manusia lebih tebal, lebih banyak. Di sebelah sini watak sama bakat sih. Di sini ilmu pengetahuan. Kita nasihati anak, bacakan buku, nonton film, kebaikan-kebaikan masuk di sini. Lewat mana? Lewat mata, lewat telinga, lewat ucapan. Anak dipeluk, dia kerasa sama kulitnya, masuk di sini. Di sini juga ada pengalaman nanti. Di sini nih. Pun kita sudah banyak belajar ya, ilmu kita ada di sini parenting. Tapi kalau pengalaman di sini, pengalaman pada saat kita inner child banyak lukanya, itu dia tuh jadinya kita marah lagi karena otak emosi ada di sini, nyerang lagi karena otak reptil ada di sini. Itulah pentingnya kita memberikan maaf pada diri kita dan memaafkan juga ya waktu kita kecil, memaafkan orang tua kita dan sebagainya. Jadi kita maunya apa sih Bu Aisyah? Ya, ini untuk itu kita belajar parenting yang disebut prophetic parenting.
ya pola asuh Nabi. Karena kalau pola asuh Nabi itu sudah pola asuh Qur'ani itu. Ya. Tapi terus kalau kita misalnya nih mau ajak musyawarah anak kita ini ya pakai caranya ala Nabi, dipanggil, ya kan, ngomongnya lembut, kan gitu, ya, ngomongnya lembut. Kok bisa sih Bu Aisyah ngomongnya lembut nih? Diapain tuh Bu Aisyah? Ya gini nih caranya nih, ya saya kasih sedikit ya. Jadi kalau ada orang tua, ya ini paling sering nih jadi masalah, lihat anak games. Kan ini suka gitu ya ibu-ibu sekarang ya. Iya. Pertanyaan saya loh, terus kalau anak nggak main pakai digital, main apa? Di rumah ada bola nggak? Ada basket nggak? Di rumah ada karangmol nggak? Di rumah ada bekel nggak? Di rumah ada catur nggak? Di rumah ada ya ada pingpong nggak? Nah kata ibu-ibu, gimana mau beli pingpong? Bu Aisyah, rumah kita aja kecil, gedean bola pingpong daripada meja makan kita. Nah itulah makanya era sekarang kena apa-apa kecil, rumah kecil, halaman kecil, itu semua permainan dikecilkan pakai gawai. Ini filosofinya sebetulnya gitu, ya kan? Nah terus gimana dong Bu Aisyah kalau kayak gini? Saya tuh mau ajak dia musyawarah, ajak dia diskusi untuk ngatur. Ya kita doa dulu dong. Gimana caranya? Bilang, ya Allah, saya mohon lemah lembut kepada anakku, sebut namanya. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah, Fulan bin Fulan ya Allah. Karena kemarin ya pengalaman kemarin saya ajak bicara, saya baru 1 kalimat, dia sudah 10 kalimat. Ya Allah, ampuni dia ya Allah, anakku Fulan bin Fulan ini ya Allah. Ini dulu yang harus dilakukan, baru ajak musyawarah. Masa sih gitu Bu Aisyah? Iya benar, itu Allah yang ngajarin. Ada di Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Ya. Kemudian sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, mereka menjauh dari sekitarmu nih ya. Ya, min haulika. Jauh dari situ. Ini hati-hati kalau menjauh, itu musuh di luar rumah banyak banget masih banyak. Bukan hanya virus COVID, banyak banget. Musuh, bandar, musuh. Waduh, na'udzubillah min dzalik. Tapi Bu Aisyah, saya udah lembut, tapi tuh anak masih kesel. Ini diajarin nih, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Itulah tadi. Ya Allah, mohon lembut ya Allah pada anakku Fulan bin Fulan. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah Fulan bin Fulan. Ampuni dia ya Allah, anakku Fulan bin Fulan. Begini caranya. Baru wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam satu urusan. Jadi baru kita ajak musyawarah. Mungkin kita mau revisi peraturan. Peraturan jangan kuno-kuno amat ya Bu. Ya, peraturan itu bisa direvisi. Kalau anak belum sanggup, bukan anaknya yang harus patuh pada peraturan itu. Kita revisi apa dulu yang kamu bisa. Nah, karena Islam tuh ngajarin kayak gitu. Nah di sini nih, faiza azamta fatawakkal Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Maknanya apa? Pada saat musyawarah kan kita ada win-win solution ya, atau kita negosiasi. Nah nanti kalau habis belajar istirahat dulu baru main. Kata anak, Bun, mending main dulu baru istirahat karena supaya laptopnya sekalian jalan gitu. Nah itu musyawarah aja. Kalau sudah dapat keputusannya, azamta, ya bulatkan tekad dan tawakal. Karena banyak bunda suka mikir, aduh yang mana yang benar ya, kata parenting ini begini, kata narasumber ini begini, kata. Nah karena kita umat Islam, ya bersandar pada Quran, ini yang benar. Jadi tawakal, kita nggak tahu benar atau salahnya, ya Allah cuma minta tawakal.
Kalau sudah membulatkan tekad, oke ya nak ya, oke deh bunda ngerti sekarang kamu maunya abis nanti belajar langsung main ya nak ya. Iya bunda gitu aja ya bunda ya. Oke, udah tawakal. Kenapa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang bertawakal. Allah nggak jelasin. Kenapa? Allah juga pengen tahu. Ini ibu ini ya udah dikasih tahu tipsnya. Ini tawakal nggak pada aku kata Allah gitu. Itu yang nanti menjadi satu ya keajaiban. Hidup ini jangan hari ini juga tahu semua, nggak enak. Makanya selalu Allah sampaikan tawakal. Hasil itu ada di Allah. Kayak sekarang pada tanya, ya corona harusnya yang jelas dong sampai kapan? Gak ada yang tahu. Ini diajarin oleh Allah bahwa kita diminta fatawakkal Allah. Ikhtiar ayo, karena ini diajarin ikhtiar juga kan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan diskusi lebih dalam lagi insya Allah ya. Kita sama